Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Komarunisak. Saya dari kelas A di Bisnis D dengan NIM 210321100094. Di sini saya akan menjelaskan salah satu komunitas unggulan yang ada di Blora dan juga hambatan yang terjadi, yang nantinya akan memaparkan sebuah program atau kegiatan yang dapat mengembangkan suatu komunitas yang ada di daerah Blora tersebut. Yang pertama yaitu gambaran umum. Dari salah satu komunitas unggulan yang ada di Blora, yaitu padi. Padi merupakan tanaman pangan yang dimana hampir seluruh masyarakat yang ada di kota Blora ini menanam. Berbagai jenis tanaman padi yang ditanam dengan kualitas tanah yang berbeda-beda. Tanaman padi atau bahasa latinnya yaitu Oryza sativa merupakan tanaman pangan penting yang telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, padi merupakan salah satu tanaman utama yang dibudidayakan oleh petani sebagai makanan pokok masyarakat. Mengingat perkembangan zamannya semakin maju dan berkelanjutan, kegiatan budidaya padi di bidang pertanian mulai dari persamaian, pengolahan lahan hingga panen dilakukan secara berkelanjutan. Begitu pula dengan perkembangan pertanian komoditas padi di Blora, yang mana penggerak utama perekonomian sekaligus sumber utama mata pencarian warga setempat yaitu sebagai petani. Sehingga pertanian padi di Blora dipilih menjadi suatu proyek riset pengembangan inovatif dan kolaboratif atau RPIK lahan sawatada hujan yang dilaksanakan di Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo. Dalam riset tersebut, benih padi yang digunakan terdapat 10 varietas padi hasil penelitian Litbangtan pada April lalu, di antaranya yaitu varietas Cakrabuana, Impari 39 Tada Hujan, Impari 46 Agritan TDH, Impari 43 Agritan GSR, Impari 42 Agritan GSR, Impari Digdaya, Inpago 8, Inpago 9, Inpago 12, dan Inpago 13 Fortis. Selanjutnya yaitu keadaan. Di daerah Blora, Jawa Tengah berpeluang sebagai tempat pengembangan tanaman padi, ditinjau dari sumber daya manusia maupun alam dan kondisi tanah yang cocok dengan pertumbuhan tanaman padi tersebut. Berdasarkan pengamatan kerangka sampel area atau KSA, data BPS Kabupaten Blora tahun 2020, hasil produksi padi di tahun 2019 mencapai 500.031.613 ton. Jika dibandingkan menggunakan data produksi padi tahun 2018, produksi padi mengalami penurunan yang relatif signifikan, di mana pada tahun 2018 tercatat mencapai 6.800.309 ton. Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki curah hujan pengelolaan air yang sedang, sehingga perlu mendapatkan tindak prioritas terhadap air yang tinggi. Kabupaten Blora juga sangat cocok untuk dijadikan lahan sawatan hujan, dilihat dari krisis air yang sangat dirasakan saat musim kemarau tiba, yaitu ditandai dengan beberapa sungai mengering. Jadi keadaan di daerah Blora ini memang sudah terpantau jelas jika saat musim kemarau tiba, pertanian padi kian menurun, sehingga dengan program lahan sawatada hujan ini bisa mengatasi dari keadaan tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang terjadi di daerah Blora yaitu persoalan tentang curah hujan yang sedang, sehingga perlu mendapatkan tindak prioritas terhadap pengelolaan air. Tetapi karena wilayah Blora, tepatnya di Desa Perantaan ini, Kecamatan Bogorjo, dijadikan sebagai lahan sawatada hujan, sehingga sangat cocok. Dan krisis air yang terjadi pada saat musim kemarau ditandai dengan beberapa sungai mengering. Selain itu, permasalahan yang terjadi juga terdapat banyak daerah di luar sana yang belum mengerti strategi cara menanam lahan sawatada hujan. Nah, jadi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blora ini yaitu karena curah hujan yang sedang, sehingga komoditas pertanian pada saat musim kemarau tiba ini sulit dikembangkan, sehingga hasil yang didapatkan petani tidak sesuai dengan model yang dikeluarkan. Tetapi dengan adanya suatu riset pengembangan yang dilaksanakan di daerah Blora ini, yaitu lahan sawatada hujan, di mana di riset tersebut menjelaskan bahwa kondisi tanah di daerah Blora ini sangat cocok untuk dijadikan suatu lahan sawatada hujan. Mana dari riset tersebut
permasalahan yang terjadi di daerah Blora ini dapat diatasi. Yaitu tujuan. Tujuan dari penyuluhan pertanian tentunya untuk memberikan informasi tentang pertanian padi, terutama pada lahan sawah tada hujan di Kabupaten Blora, sehingga diharapkan potensi dari hasil produktivitas padi saat musim kemarau tetap stabil dan terus meningkat. Selain itu, pengenalan jenis benih unggulan diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan dapat menjamin taraf hidup masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya terdapat tahapan. Nah, tahapan yaitu awal mula di daerah Blora dipilih menjadi tempat riset karena memang padi merupakan komoditas unggulan, tapi petani setempat belum mengetahui bagaimana cara mengembangkannya, sehingga pemerintah daerah setempat membantu para petani untuk belajar mengenai pertanian komoditas padi dengan lebih lanjut. Tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan petani di desa perentaan ini untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani untuk tetap berusaha bertani tanaman padi adalah melalui pengalaman penyuluh dalam melakukan percobaan terhadap lahan sawahnya. Nah, dari percobaan hasil analisis di lahan petani tersebut, sehingga masyarakat Blora, terutama yang bermata pencarian sebagai petani, mampu memberikan hasil yang positif sehingga mendapatkan peluang produktivitas padi yang meningkat. Selanjutnya, rekomendasi. Hal ini membantu untuk para petani untuk bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitasnya di saat musim kemarau. Nah, karena Blora termasuk daerah yang memiliki potensi tanaman pangan yang sangat bergantung pada curah hujan, maka saat musim kemarau ketersediaan air sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi budidaya padi pada lahan sawah tada hujan. Nah, Kabupaten Blora terpilih menjadi lokasi pilot Project Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif atau RPIK untuk penanaman padi di lahan sawah tada hujan. Nah, lahan sawah tada hujan ini dipilih langsung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian RI. Dengan ini menerangkan bahwa alasannya memilih Blora sebagai lokasi riset dikarenakan kondisi wilayah yang memang sebagian besar merupakan sawah tada hujan. Harapannya dengan dikembangkannya penanaman padi sawah tada hujan mampu mensejahterakan petani dan meminimalisir ketersediaan air saat musim kemarau di Kabupaten Blora. Dan terus berupaya untuk saling membantu antar petani di desa lain sehingga ilmu yang didapatkan tidak hanya berhenti di satu desa saja. Tentunya dalam melakukan penanaman tentunya terdapat proses, yaitu yang pertama pada gambar pertama menunjukkan proses penanaman, di mana pada saat itu terjadi pemerintah setempat datang langsung ke lahan untuk menanam padi tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan padi yang dilakukan di riset lahan sawah tada hujan, Bupati setempat, Bupati daerah Blora, yang mana Bapak Arif Rohman datang langsung ke tempat untuk meninjau keadaan padi di sawah. Lalu yang terakhir yaitu masa panen. Pada masa panen ini di Kabupaten Blora didatangi langsung oleh Bapak Ibu Kementerian RI untuk memanen hasil panen yang alhamdulillahnya produktivitasnya meningkat. Artinya pertanian di Blora yaitu yang menggunakan sistem lahan sawah tada hujan berhasil dan sangat cocok. Nah, pada slide yang terakhir ini yaitu terdapat hasil panen. Hasil panen petani biasanya dijual kepada tengkulak, di mana patokan harga semakin banyak petani lain yang panen, maka harganya semakin turun. Sehingga petani yang juga mengejar target agar hasil panennya menghasilkan produktivitas yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.